perlu kita pikirkan lagi. Iya, Karena plastik itu sulit terurai betul. dan itu kalaupun terurai dia lama gitu. Nah, Betul. bagaimana dengan dampaknya setelah itu? Kita selalu mengkonsumsi dan kita belum mikirkan hilirnya gimana nih. Oke, konsumsi nah kalau bicara tinggi, tapi bagaimana hilirnya? Kita kan nggak mikir selama ini, oh udah di TPA udah selesai lah tuh, bukan tanggung jawab kita sebagai konsumen. Rally gitu kan. Berarti kan ada nilai pengurangan, tapi kan mengorbankan mereka nih, mereka yang perang kita yang untung misalnya gitu kan. Nah itu kan ada gap gitu kan. Nah, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang berada di luar sana, jangan lupa membaca Sering lagi literasi, karena buku adalah sahabat sejati ilmu kekal abadi. dan aksi membangun negeri. Selamat datang di Literaksi. Podcast ini merupakan proker Himaki yang ditaja oleh Dinas Advokesma. Nah, untuk di episode 4 kali ini, kita akan membahas isu yang lagi hangat dan dekat banget nih dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kasus kenaikan harga plastik. Dampak positif mengurangi sampah plastik atau justru menjadi dampak negatif terhadap para pedagang. Sebenarnya kondisi ini bisa kita lihat dari dua sisi, apakah ini jadi langkah menuju solusi yang lebih berkelanjutan atau justru menjadi beban sosial bagi masyarakat. Nah, maka dari itu kami mengangkat sebuah tema pro dan kontra kenaikan harga plastik, solusi berkelanjutan atau beban sosial. Nah, lewat diskusi ini kita bakal kupas dampaknya baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi, terutama bagi mahasiswa nih dan pedagang kecil. Jadi stay tune ya dan jangan kemana-mana. Sebelum lanjut ke pembahasan, kenalin saya Sefira Aulia Putri dan rekan saya Dila Ekaryani, yang mana akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan. ya bener banget Vira. Tapi tunggu dulu. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Kami telah mengundang salah satu Walhi Riau, di mana Walhi Riau adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau, yaitu organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Riau. Nah, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yaitu Bapak Ahlul Fadli. Jadi boleh nih Pak untuk memperkenalkan diri supaya kita lebih kenal. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Halo Saya Bapak. Ahlul Fadli dari Walhi Riau, di Walhi sebagai manajer advokasi dan kampanye. Salam kenal semuanya. Salam Kenal Bapak. Mungkin kita akan membahas kasus-kasus yang terkini ya Bapak ya, yang masih hangat terkait dengan plastik tentunya ya Oke. Bapak ya. Dan mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait apa sih itu Walhi Riau dan juga mungkin apa juga peran dari Walhi Riau itu sendiri. Kalau Walhi Riau itu lembaga organisasi CSO atau NGO non pemerintah yang sudah berdiri hampir 40 tahun level nasional, dan di Riau itu sudah lebih dari 20 tahun berdiri. Dan Walhi memang kerja-kerjanya selain fokus terhadap isu lingkungan, bisa isu gambut, isu kebakaran hutan, konflik dengan masyarakat adat. Kemudian kalau yang di perkotaan itu isu urbannya ya salah satunya soal sampah. Kalau kawan-kawan pernah dengar kita punya kampanye terkait pembatasan plastik sekali pakai, kemudian kita ada melakukan gugatan warga di pengadilan untuk mengingatkan ke pemerintah untuk tetap buat kebijakan yang lebih baik dan mengurangi sampah, membatasi sampah plastik ini, karena memang sampah plastik memang dari awal sudah sangat membludak dan secara penanganannya masih belum konsisten ya. Karena di level global kita itu di peringkat 2 terbesar di dunia sebagai limbah plastik yang terluas di laut. Kemudian di darat juga penanganannya juga masih belum baik. Nah itu juga kita perlu bersama-sama lah untuk bagaimana kota Pekanbaru ini yang lebih baik, dan ya kita di sini juga bisa menikmati lingkungan yang baik dan udara yang segar lah, dan tidak ada polusi lagi. Apalagi terakhir kan musim hujan ya. Nah itu udah hujan biasanya kalau polanya masih buang sampah di selokan di Pari pasti mampet dan gak ada genangan. Nah itu hal-hal yang selalu terjadi.
gitu. Jadi teman-teman kita jadi tahu nih apa itu Walhi-Riau dan juga perannya. Baik, mungkin kita bisa nih Pak langsung saja ngebahas tentang isu yang tentunya masih hangat nih belakangan ini. Seperti harga berbagai produk plastik di pasaran mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 50% nih Bapak. Kondisi tersebut kan berdampak nih langsung pada meningkatnya biaya produksi, Ya. terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta pedagang pasar yang bergantung pada kemasan plastik. Nah, dampaknya itu kan harga sejumlah komoditas dan makanan kemasan juga berpotensi ikut naik nih Bapak. Lalu apa penyebab utama kenaikan harga plastik saat ini ya Bapak ya? Kalau kita lihat secara global ya geopolitik yang sekarang ya. Kalau Bapak. kawan-kawan sering lihat postingan di sosial media ya, ada ketegangan politik global di level di Amerika Serikat, Israel dan Iran itu berdampak karena kita perlu tahu sumber pasokan BBM dan kalau bicara plastik kan turunan dari BBM juga tuh. Naftah dan nanti kan turunan nanti diolah jadi polimeterin dan satu lagi lupa namanya, nanti itu bisa untuk plastik, satu lagi untuk produk kesehatan ya kayak buat suntik dan lain-lain itu ya. Nah itu memang hampir 60% Indonesia itu impor. Nah itu berdampak terhadap pasokan yang ada di dalam negeri dan nanti juga turunannya akan berdampak kepada industri petrokimia yang mengolah plastik tadi, dan turunannya lagi akan ke produsen yang menjual produk yang berbahan plastik dan UMKM tadi yang akan kesulitan untuk memiliki kebutuhan selama ini tergantungan beratnya ke plastik. Nah itu yang juga kami melihat itu salah satu dampak yang buruk selama ini yang belum dikerjakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan lain untuk mengganti plastik ini menjadi alternatif lain atau kebijakan lain, misalkan guna ulang, kayak wadah yang masih bisa bermanfaat bisa dipakai berulang kali. Nah jadi ketergantungan ini juga tidak bisa panjang seharusnya, tapi ini masih fenomena ya, kita masih efeknya baru dirasakan beberapa bulan belakangan ini. Nah ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk bersikap dan buat kebijakan yang untuk bisa beralih dari alternatif yang selang lama sampai yang akan menyusun kebijakan yang baru, khususnya alternatif wadah lain gitu. Nah tapi ini butuh waktu sebenarnya, mungkin itu. Menurut Bapak nih, apakah kenaikan harga plastik ini dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di masyarakat sih Pak? Kalau jangka pendeknya bisa sebenarnya. Tapi kan itu tadi kalau pasokannya normal ya tetap kembali lagi kan. Nah ini yang perlu dipikirkan juga kalau memang karena kalau tetap penggunaan plastik memang kebutuhannya untuk ke produsen dan ekonomi terjawab ya. Tapi dampak lingkungannya itu yang perlu kita pikirkan lagi. Karena plastik itu sulit terurai. Betul. Dan itu kalaupun terurai dia lama gitu. Nah, Betul. bagaimana dengan dampaknya setelah itu? Kita selalu mengkonsumsi dan kita belum mikirkan hilirnya gimana nih. Nah, kalau bicara yang sederhana aja, kalau di Pekanbaru itu satu hari produksi sampah itu campuran organik itu ada 1.000 ton satu hari. Banyak ya Bapak ya. Nah, itu udah campur plastik itu misalkan. Nah, ketika itu metodenya angkut buang tanpa ada pemeriksaan sebelumnya, itu langsung di drop ke TPA, itu kan memenuhi kuota TPA yang terbatas. Nah kalau TPA-nya sudah penuh, kemungkinan pasti akan butuh lahan baru untuk menampung sampah aja kan. Iya, Bapak. jadi terus berulang. Iya itu, makanya kita harus memikirkan, oke, konsumsi plastik tinggi, tapi bagaimana hilirnya? Kita kan nggak mikir selama ini, udah di TPA udah selesai lah tuh, bukan tanggung jawab kita sebagai konsumen. Itu salah, karena kita sebagai orang yang memproduksi sampahnya itu kita harus bertanggung jawab. Nah kalau bicara dampaknya itu 2023 itu ada sekitar hampir 20 lebih TPA itu terbakar karena dia open space kan.
Iya Bapak. Kalau bicara apa itu kan ada zat metana, kemudian air lindi dan lain itu kan potensi panas dan terbakarnya lebih gampang. Apalagi kita sering masuk musim kemarau nih, Ah, musim kemarau aja lahan banyak terbakar apalagi Iya TPA nih kan. Bapak. Nah, misalnya kayak gitu tuh, potensinya sangat tinggi. Nah, kita harus mikirkan itu. Apalagi di seputaran itu juga ada penduduknya. Kita juga nggak tahu ternyata mungkin ada anak-anak, ada ibu hamil dan lain-lain itu berdampak itu. iya betul-betul. Nah, ini yang harus dipikirkan. Makanya kita sebagai konsumen tuh harus bijak melihat, oke konsumsinya tinggi tapi kita tahu ini berdampaknya panjang ini, sulit terurai dan lain-lain. Nah, makanya kita perlu edukasi dan memikirkan bersama ya. Makanya tadi ada dari kita sebagai konsumen harus bijak, kemudian pemerintahnya harus lebih memikirkan dampaknya terhadap masyarakat. Agak berat gitu ya. Iya Bapak. Emang kayak gitu tuh. Apakah ada nih Bapak alternatif pengganti plastik yang saat ini terjangkau Bapak? Kalau alternatif itu sebenarnya terjangkau tuh masih relatif ya. Sebenarnya masih jangka gunanya masih panjang tuh mungkin ya, kayak tote bag, kemudian ada wadah kayak nyaman rotan dan lain-lain atau nyaman pandan dan lain-lain itu ya. Tapi itu yang mungkin cost awalnya besar kita belinya karena dia nggak terlalu banyak, karena kan barangnya nggak banyak berarti nilai harganya masih tinggi gitu kan. Kalau plastik kan udah sering tersebar dia harganya masih rendah lah, masih normal gitu. Nah itu bisa dipikirkan tuh, ternyata ada wadah lain yang sebenarnya masih bisa digunakan untuk mengurangi kita terhadap konsumsi plastik ini gitu. Tapi itu tadi nilai dan produksinya harus ditingkatkan karena bisa dipakai untuk semua orang. Tapi itu tadi kebiasaan ini kan harus dimulai, tapi kalau memang langsung semua dan orang nggak terbiasa itu tadi tuh gaya hidupnya tuh harus dimulai dan kebiasaannya harus dirubah. Nah itu yang harus dipikirkan karena nggak semua orang bisa adaptasinya langsung misalkan, nggak langsung bisa udah ramah lingkungan atau apa ya, tapi dia harus belajar lagi kan untuk bagaimana gaya hidupnya yang lebih baik. Itu wadah ya. Kalau makanan misalkan ada box kita bawa wadah Box makan makanan ya, ya, Pak ya. tumbler. Iya, Nah tumbler. itu kan juga wadah yang bisa diguna ulang yang punya jangka waktu yang lama. Nah ini juga mengurangi wadah-wadah yang berbahan plastik tadi untuk tidak kita konsumsi lagi karena sudah. Nah ketika wadahnya ada tapi keterbatasan produknya harus diimbangi misalkan gitu. Misalkan kalau di beberapa daerah itu sudah punya store yang untuk guna ulang sabun, jadi kita bawa wadahnya aja isi ulang. Air juga ada kan dan makanan lain. Nah ini harus diimbangi. Jadi kalau wadahnya sudah ada ya, kalau ini barang yang nggak ada ya nanti orang balik lagi ke beli yang kemasan plastik. plastik Iya. lagi. Gitu. Jadi kepake lagi. Iya. Oke, tadi kan Bapak ada sebutkan dampak negatif di lingkungan masyarakat. Jadi kalau dampak negatif bagi ekonomi masyarakatnya gimana itu Pak? Kalau ekonominya itu ya kalau ke UMKM-nya tuh berdampak ya terhadap ada nilai harga barang mereka yang akan jual kan dengan kemasan ya. Itu sangat mereka akan merugi. Kemudian kalau yang di level produsennya masih stabil karena dia monopoli produksi produk plastiknya gitu. Nah ini yang ketimpangannya itu muncul gitu. Di saat UMKM itu terdesak, tapi di levelnya produsen tuh masih menikmati karena dia yang menguasai jalur produksi plastik itu. Nah ini kan berdampak kepada nilai harga yang mereka jual. Misalnya kan ada beli gorengan atau beli apa gitu ya, itu berdampak terhadap harga yang dia jual nanti itu. Jadi ada ketimpangan di situ. Jadi barang ini kan plastik, terus wadahnya kan pakai plastik ya Pak. Jadi plastik itu juga ikut harganya naik juga. Iya. Ikut Iya. Karena kan tambah harganya. ada hitungan di luar itu kan dari harga nilai produk yang dia jual dengan dia punya kemasan itu. Nah kalau memang karena ini pasokannya sedikit, berarti harganya lumayan tinggi gitu kan, orang sulit mendapatkannya. Kalaupun ada itu mahal. Makanya ketika dia beli ke produsen, nanti dia jual ke konsumen itu kan lebih naik lagi kan. Karena dia menutup harga modal untuk beli lagi gitu. Nah ini yang terjadi gitu. Jadi sempat bikin kebingungan para pedagang tuh ngatasin itu. Atau misalkan wadahnya, misalkan kalau tempe itu
isinya dikurangin. Iya, Makin berkurang ya Iya. berarti ya Pak. Untuk mengakalinya lah gitu. Iya, pandai-pandai banget Iya. itu pedagang. Oke Bapak. Apakah kebijakan ini adil bagi semua pihak Bapak? Kalau menurut saya sendiri itu nggak adil karena itu berdampak ke konsumen dan UMKM-nya ya. Iya Bapak. Itu tadi ada ketimpangan tadi. Kalau produsen kan dia punya modal untuk membeli lagi gitu kan. Tapi kan kalau UMKM dia harus cari Cara. modal untuk membeli tapi dengan keuntungan yang selama ini dia dapatkan tidak terlalu tinggi, dia tuh membeli kemasan yang lebih mahal kan. Jadi cost produksinya tuh terganggu gitu. Nilai jualnya kan naik dan naik. Kalau nilai jual naik, gorengan naik aja berapa ratus, kita juga akan bingung kan. Lah kok naik atau gimana, kita juga. Nah itu pasti terhubung semua. Nah, konsumen pun jadi Iya, mikir-mikir lagi mau betul. beli. Ragu nih beli atau Iya. enggak ya. Iya, gitu. kan itu. Gitu. Oh iya Pak, jadi karena kenaikan harga plastik ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan nggak sih Pak? Secara langsung bisa, tapi momentumnya harus dimanfaatkan oleh pemerintah sama semua ya. Misalkan ini kan kita nggak tahu nih peta politiknya, bisa aja mereka berdamai, biasa mereka perang lagi kan, tuh nggak tahu nih, nggak bisa kita kondisikan gitu. Nah kita harus siapkan skema lain untuk merespon itu ya, salah satunya kalau memang ketergantungan ya kita harus mulai transisi dari kemasan tadi ke wadah guna ulang dan wadah yang bisa dipakai lanjut gitu. Nah tapi memang itu butuh waktu karena nggak bisa semua tempat dan tempat produksi dan barang itu bisa diganti langsung gitu. Apalagi di pasar misalnya gitu kan. Di pasar kan orang masih butuh plastik, tapi harus diedukasi lebih baik gitu karena butuh waktu. Nah, selain itu juga disiapkan juga kebijakan di level kota. Kalau kota itu kan sudah punya perwaku tentang pembatasan atau pelarangan kantong plastik misalnya gitu. Kalau kawan-kawan bisa kalau belanja mungkin dia dananya pakai bayar plastik atau tidak, nanti kan ada bayarnya itu. Atau di store-store lain mungkin kalau punya wadah pakai paper bag gitu kan. Nah itu harus digiatkan lagi gitu kampanyenya. Nah gitu. Kalau memang konsisten kita mau beralih transisi dengan lebih jangka panjangnya. Tapi kalau merespon jangka pendek, orang tetap menggunakan bahan plastiknya karena nggak ada alternatif lain. Karena misalkan orang nggak, atau kebijakan pemerintah nggak ngasih arahan kemana gitu, atau nggak menyediakan sumber wadahnya yang lain misalnya gitu. Nah ini yang harus akhirnya sama-sama menunggu. Nah pemerintah nggak ngasih solusi, kita juga kebingungan ya tetap bertahan. Nah tapi kalau memang udah diarahkan ya lebih baik gitu kan. Atau kampanye harus ditekankan, misalnya kan kalau kita di kantor, di kantin atau di mana lokasi-lokasi yang intervensinya pemerintah masih punya kewenangan ya itu bisa dipakai dulu. Kalau sekarang kan pemerintah lagi gencarnya pengolahan kompos di lingkungan masing-masing itu. Nah itu mulai gitu misalkan. Nah bagaimana dengan plastiknya gitu, plastiknya harus diingatkan juga, ternyata juga ini berdampak juga lebih banyak gitu. Nah itu yang perlu saling diisi lah di levelnya pemerintahnya kebijakan. Mungkin kita secara masyarakatnya harus diedukasi atau kita punya inisiatif. Jadi nggak bisa nunggu juga, pemerintah juga harus didukung gitu kan, disupport. Jadi sama-sama mengisi dan berbagi lah gitu. Saling kerjasama ya Pak. Mungkin apakah kebijakan ini bisa membantu mengurangi jumlah sampah plastik di laut dan di darat, Pak? Secara signifikan belum ada data sebenarnya. Nah kalau logika kalau misalkan anekdotnya tuh kalau memang perangnya masih panjang ya berarti pasokan ini kan terbatas tuh. Mau kamu kita akan beralih gitu kan. Berarti kan ada nilai pengurangan. Tapi kan mengorbankan mereka nih. Mereka yang perang, kita yang untung misalnya gitu kan. Nah itu kan ada gap gitu kan. Nah tapi kan bagaimana ini tetap dicari solusinya, tapi secara dampak terhadap produksi petrokimia juga di negara-negara selain Indonesia juga harus mulai beralih. Kita tidak mungkin memanfaatkan momentum orang yang lagi berperang gitu.
kita harus memikirkan kebijakan di level negara kita gitu. Mau nggak dia pasokannya terbatas atau banyak, kita harus ingat lagi plastik ini terurainya sangat lama. Iya, butuh waktu. Itu tuh yang harus dipikirkan. Nah, karena agak lama ya kita harus punya kebijakan jangka panjang. Transisinya harus jelas gitu. Misalkan selama 3 tahun nih kita mulai edukasi dulu. Habis itu punya inovasi yang wadah tadi. Habis itu barulah mulai terapkan berapa wilayah percontohannya. Nanti barulah diterapkan secara massal. Nah, ini harus disiapkan. Tapi kalau memang kita menikmati momentum ini ya kayak gitu. Nah, takutnya ada pihak lain yang memanfaatkan, nilainya dinaikkan dan UMKM akan bangkrut atau tutup usahanya ya susah. Nah, itu yang terjadi kalau memang kita nggak merespon secara bijak gitu. Jadi apa sih Pak pelajaran yang bisa diambil dari kasus kenaikan harga plastik ini? Ya kita itu saya sadar ya ternyata kita nggak boleh ketergantungan besar terhadap plastik karena dia punya gesekan di level politiknya, gesekan di level ekonominya, produsen dan lain-lain ya. Apalagi hilirnya kita tahu dampak terhadap lingkungan, sosial dan lain-lainnya. Nah itu tadi pelajarannya kita harus sadar ternyata kebutuhan kita sangat tinggi tapi kita nggak menyiapkan proses-proses yang menghasilkan sampah itu kita nggak siap misalnya gitu. Kita hanya menghasilkan saja gitu. Bagaimana ini bisa kita hasilkan tapi kita terhadap lingkungan tuh bisa terurai, bisa diguna ulang tuh lain-lain. Misalnya sisa makanan misalkan. Nah itu bisa dibuat makanan untuk maggot dan lain-lain, bisa buat untuk kompos lain-lain atau gimana gitu, pupuk dan lain-lain. Nah itu harus paham gitu. Nah kita nggak hanya sekedar tahu dan memang harus melakukan sesuatu gitu. Minimal dari hal yang kecil. Menggunakan wadah guna ulang misalkan. Kita udah harus mulai misalnya dari tumbler mungkin udah bisa dari hal yang kecil. Merubah itu Iya. kebiasaan tersebut. Wadah makanan misalkan. Atau kita berbelanja makanan itu udah bawa wadah dari kos-kos itu. Jadi nggak bawa dari abang-abang itu pakai plastik lagi. Karena abang-abangnya juga kita pasti belum tahu nih apakah dia paham atau tidak. Betul. Nah kalau kita mau kan kenapa nggak pakai wadah lagi kita bisa jelasin bang karena plastik ini gini. Jadi udah mulai belajar lah untuk itu. Nah, tanpa mengajarkan abang tuh juga akan bingung sebagai penjual wadah apa yang diganti. Sementara yang tersedia cuma plastik gitu ya kan. Nah makanya kitanya dulu berubah. Konsumennya lah. Nanti kalau dia menyediakan wadah yang lain dengan nilai yang lebih mahal daripada wadah ini dia pasti naikkan kos dan dia nggak punya modal itu. Nah kita sebagai publiknya aja sih yang konsumennya harus lebih cerdas aja. Nah apalagi di kampus ya tadi bicara di kampus juga sehari berapa sih kampus ini menghasilkan sampah misalkan. Itu gimana mengurainya? Apakah modelnya seperti yang tempat lain angkut buang aja gitu kan? Nah ketika itu penuh gimana sampahnya kan itu yang harus dipikirkan juga. Apalagi yang paling banyak juga plastik misalnya gitu kan wadah plastik dan lain. Nah kita juga nggak mau membebani kampusnya gitu. Nah kita harus memikirkan bagaimana kampusnya juga bisa sehat, bisa ruangnya bisa lebih baik. Nah kita sebagai mahasiswanya tuh juga harus lebih bijak gitu. Nah kalaupun kebijakan yang belum ada kita aja kasih contoh misalnya atau di level hima misalkan. Ada satu hari kita menggunakan tumbler itu aja hari Jumat tumbler bersama atau apa gitu nanti mulai baru hari kedua mungkin akhirnya bisa seminggu gitu kan. Nah mengedukasi atau di lokal mungkin udah ada ada ya atau tempat lain. Nah itu tinggal bagaimana kampanye dan lain-lainnya gitu. Kalau enggak ya itu tadi kita hidup bersama sampah nanti kan. Terus. Nah itu kita itu butuh lahan jadi soalnya lingkungannya nggak baik ya Pak ya. Nah apakah ada nih Bapak negara lain yang berhasil mengatasi masalah plastik? Kalau berhasil tuh mereka punya langkah untuk mendaur ulang sebenarnya, mengolah limbahnya tadi ya. Misalkan ada yang di level yang energi misalnya, tapi kalau posisi Walhi kan bicara energi itu ada punya sikapnya tidak mendukung energi dari sampah jadi energi ya, karena dia tetap membakar energinya. Kalau yang sekarang itu ya, misalkan sampah digunakan untuk energi listrik,
skema tetap menggunakan insinerator untuk dibakar, dan itu tidak mengurangi sampah yang beredar misalkan. Akhirnya meningkat karena itu sebagai bahan baku akhirnya. Nah, tidak memutus rantai yang terhadap ketergantungan terhadap plastik tadi. Selain itu kan dia punya limbah, polusi udaranya itu pasti akan bertambah. Selain kita punya asap misalnya, kita ada satu lagi nih, ada kalau misalnya itu berjalan ya pasti ada polusi yang dari insinerator pembakar sampahnya. Jadi kita dapat berapa polusi udara, jadi bertambah, itu yang harus dipikirkan. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus, makanya mengurangi sampah dari sumber itu penting gitu. Dari sumber kita, mau dari rumah, mau dari kos, mau dari kantor. Nah, itu untuk bisa melihat seberapa konsumsi sampah kita dan bagaimana ini bisa kita manfaatkan. Nah, beberapa negara alternatif ada. Kalau yang plastik mungkin bisa digunakan untuk wadah meja ini untuk digunakan, kemudian bisa buat tempat plastik lain gitu ya. Nah, tapi kan itu menggunakan limbah ya misalnya. Tapi kan itu lagi-lagi tidak menjawab terhadap polusi plastik yang makin besar gitu ya. Nanti juga yang penting itu sebenarnya bagaimana produsen ini bertanggung jawab. Nah, dia misalkan yang saset misalnya, yang botolan tuh kan dia yang menghasilkan, dia harus bertanggung jawab bagaimana produk wadah dia tuh didaur ulang kembali. Nah, dan tidak sampai di tong sampah dan atau di TPA saja karena dia yang menghasilkan. Nah, itu yang harus dikuatkan tanggung jawabnya produsen. Semua jenis produk lah yang menggunakan wadah atau plastik harus bertanggung jawab. Jadi nggak hanya konsumen aja, karena kewajiban mereka juga sudah disebutkan di beberapa peraturan dan undang-undang. Nah, mereka juga harus tanggung jawab. Kemudian kalau negara lain juga, misalkan kalau di Jepang itu ya dia punya waktu jemput misalkan. Misalnya berapa hari Rabu misalkan dia cuma ngangkat organik, yang sisanya anorganik. Jadi wadahnya terpisah. Pengolahannya juga terpisah. Nah, itu yang lebih baik gitu. Tapi kalau kita satu plastik tuh campur tuh kan. Nah, kayak nasi campur gitu kan, ada yang ini itu ngangkutnya satu tempat, buangnya satu tempat. Jadi bingung memisahkan. Iya, nah, makanya potensi gas metan sama air linia itu tinggi karena campur. Oh, karena campuran itu. Campur, karena dia endapan kan, nanti potensi terbakarnya juga lebih besar. Kemudian itu tadi dampak terhadap polusi air dan tanah. Itu dia. Dan sampah pun di setiap tempat tong sampah sudah ada perbedaannya kan Bapak. Ini organik dan non organik lah segala macam. Cuman pastinya kesadaran dari masyarakat itu pasti masih tetap ada tuh Bapak yang organik yang digabungin sama sampah yang lain, nggak sesuai dengan apanya gitu Bapak. Nah, jadi terakhir ya mungkin Bapak, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak sebagai Walhi Riau, apa nih solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini? Yang penting tuh tadi kalau ada fenomena terhadap tergantungan plastik lebih tinggi dan pasoknya terbatas, kita udah mulai sadar. Dan satu lagi juga punya alternatif lain. Kita harus memikirkan bagaimana kita tetap beraktivitas menggunakan wadah yang bisa digunakan ulang. Kemudian mengingatkan lagi kepada produsennya itu, mereka punya tanggung jawab di situ. Karena selain mereka menghasilkan produk, sampah yang dihasilkan setelahnya juga harus dipikirkan bagaimana mendaur ulangnya. Jangan airnya terbuang di TPA lagi gitu, harus dikurangi. Jadi semua sampah yang masih bisa dimanfaatkan atau diguna ulang itu dipilah dulu, tuh dimanfaatkan dulu. Nah, sisanya atau residunya itulah yang boleh dibuang di TPA. Nah, kita juga selain itu juga gaya hidupnya harus berubah gitu. Nah, kebiasaan kita selama ini itu harus mulai diajarkan atau dibiasakan untuk menggunakan wadah yang bisa digunakan ulang, yang tadi ya, bisa tumbler, wadah makanan, dan ya kalau setiap kita belanja ya buat bawa tote bag atau lain-lain. Jadi kita bawa kemasan yang tidak menambah plastik lagi. Mungkin itu. Oke, baik Bapak. Mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya Bapak dari kami. Jadi buat teman-teman,
kurang-kurangilah untuk penggunaan plastik. Edukasilah diri kita sendiri untuk menggunakan bahan yang bisa digunakan berulang kali. Ya, seperti tumbler, tote bag, dan kayak box makanan ya guys untuk teman-teman yang di kampus. Karena plastik itu kan lama nih untuk terurai. Jadi biasakanlah diri untuk menggunakan barang yang bisa digunakan berulang kali. Iya, bener banget Dila. Baik, mungkin itu dia podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Sevira Aulia Putri. Dan saya Dila Ekaryani. Sekian dari kami, sampai jumpa di Di literaksi berikutnya. Advokesme Dengan aspirasi membangun perubahan. See you guys.